Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita memuji, memohon pertolongan serta mohon ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, Tuhan yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, maksudnya Adam. Dari Adam diciptakanlah istrinya, yaitu Hawa. Dari Nabi Adam dan Hawa berkembang biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan menyebut namanya kalian saling meminta satu dengan yang lain. Dan perhatikanlah silaturahmi, karena sungguhnya Allah senantiasa mengawasimu. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang jujur. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya, sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudaramu. Takutlah kamu kepada Allah agar Allah merahmatimu. Ketahuilah bahwa hidup di dunia ini hanyalah permainan, sendau gurau, perhiasan, saling berbangga di antara kalian. Kalian bersaing dengan banyaknya harta, bersaing dengan banyaknya anak. Bagaikan air hujan yang turun dari langit, yang membuat para petani kagum akan tanaman-tanamannya. Kemudian tanaman-tanaman itu menjadi kering. Engkau lihat warnanya kuning, kemudian hancur berkeping-keping. Sedangkan di akhirat ada siksa yang pedih. Ada ampunan dari Allah dan keridhaannya bagi orang-orang yang lalai. Hidup di dunia ini hanyalah kesenangan yang menipu belaka. Dengan sebab rahmat dari Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya sikapmu kasar, hatimu keras, niscaya mereka akan lari dari sekelilingmu. Maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka. Ajak mereka musyawarah dalam urusan itu. Apabila engkau bertekad untuk mengerjakan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek perkara dalam agama adalah perkara-perkara yang baru.
semua perkara-perkara yang baru yang ditambah-tambahkan ke dalam agama namanya bid'ah. Semua bid'ah itu menyesatkan dan kesesatan itu tempatnya di neraka. Jemaah Maghrib rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, Allah hidupkan kita, Allah berikan kesehatan. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang pandai mensyukurinya. Hadis 303. Bab mengenai hak tetangga dan wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Seorang muslim, dia baik kepada tetangganya. Tidak jahat, tidak acuh, tetapi dia berbuat baik dengan berbagai kebaikan. Seperti memberikan hadiah, mengucapkan salam, menziarahi kalau sakit, mengantarkan ke kuburan kalau meninggal, dan lain-lain kebaikan. Wa an Ibnu Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar dan juga Aisyah ummul mukminin, semoga Allah meridhai keduanya. Keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibrilu yusini bil jari. Senantiasa Jibril berwasiat untuk berbuat baik kepada tetangga. Baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga. Karena yang nolong kita kalau kita lagi kesusahan tercepat itu tetangga. Bukan saudara kita yang jauh. Jadi yang nolong kita itu tetangga kita. Rumah kita kebakaran misalnya, naudzubillah. Yang nolong tetangga apa saudara yang jauh? Tetangga. Ada maling, ada apa? Yang nolongin tetangga. Pantas malaikat Jibril berwasiat baik-baik sama tetangga. Orang hidup kalau nggak baik sama tetangga, bawaannya ketakutan. Curiga saja sama tetangga. Orang kalau baik sama tetangga, aman. Sampai pun rumahnya nggak dikunci, aman. Nggak takut maling masuk. Sebab maling juga prihatin, nggak ada apa-apa. Mau nyolong apa? Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Sampai aku mengira, kata Nabi SAW, tetangga harus dapat warisan. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Saking seringnya diwasiatin malaikat Jibril suruh baik-baik sama tetangga, dikira tetangga harus dapat warisan. Lil jari haqqun adimun yanbaghi hifdzu jiwarihi. Tetangga memiliki hak yang besar yang harusnya dijaga oleh tetangganya. Wa mura'atihi bi isali durubil ihsan, dan memperhatikannya dengan memberikan berbagai jenis kebaikan bihasbi taqah, sesuai dengan kesanggupan. Jadi tetangga punya hak yang besar. Hendaknya kita perhatian kepada tetangga.
dengan memberikan berbagai jenis kebaikan, bukan satu kebaikan. Dan kita berbuat baik sesuai dengan kesanggupan. Kalau kita orang kaya raya, boleh tiap hari bikin sarapan itu dan kasih tahu tetangga sarapan di rumah, pintu rumahnya terbuka. Itu. Orang Arab yang kaya bikin bubur dengan kuali yang besar ukuran 3 meter kali 3 misalnya. Yang ngambil buburnya harus pakai timba. Dibagi-bagikan kepada orang. Baik-baik sama tetangga. Wa daf'ud darari anhu, dan mencegah kemudaratan darinya. Memberikan kebaikan, mencegah gangguan. Jangan sakiti tetangga. Walaupun hanya dengan suara baca Qur'anmu di rumahmu. Membaca Al-Quran hal yang baik. Tetapi kalau mengganggu tetangga, nggak boleh. Setel radio rojak misalnya, keras, tetangga terganggu. Nggak boleh. Ada hak tetangga. Apalagi yang ngontrak misalnya dempet-dempetan. Setel pengajian. Itu. Yang satu setel Ustaz Yazid. Yang satu setel Ahlul Bid'ah. Saing-saingan, nggak boleh. Sama tetangga tidak boleh menyakiti. Yang kedua, jawazu tama'i fil fadli. Bolehnya kita tamak dalam keutamaan, dalam kebaikan. Jawazu tahaddusi bima yaqa fin nafsi min umuril khair. Boleh kita ceritakan apa yang terbetik dalam hati dari perkara-perkara kebaikan. Nabi SAW mengira tetangga harus dapat warisan kali. Dan beliau ceritakan. Apa yang terbetik dalam hati boleh kita ceritakan kepada orang. Kalau itu sesuatu yang baik. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ada dua sahabat yang kita sering terkecoh, satu Abu Dzar, satu Abu Darda. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari, kalau Abu Darda Al-Ansari Al-Khazraji. Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, suku perampok. Yani kalau lewat pedagang ke Bani itu Abu Dzar, suku Abu Dzar Al-Ghifari dari suku Ghifar, maka dipalakin, diminta jatah upeti. Kalau nggak ngasih, dirampok. Itu sukunya Abu Dzar. Sehingga orangnya pemberani. Sehingga ketika masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar dikasih tahu sama Nabi, pulang. Nanti kalau aku sudah menang baru balik lagi. Karena di Mekah waktu itu masih sembunyi-sembunyi orang Islam. Abu Dzar enggak mau pulang. Aku tidak mau pulang sebelum aku umumkan keislamanku di hadapan mereka orang musyrikin. Berani dia. Di Masjidil Haram berhala tergantung. Orang-orang musyrik biasa nyembah berhala di Masjidil Haram, digantung di dinding Ka'bah. Tiba-tiba Abu Dzar mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya orang musyrik melihat Abu Dzar. Siapa dia? Ngomong apa dia? Langsung ditabokin, ditonjokin, dipukulin sampai berdarah, pingsan.
Untung ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang lewat. Kata Hamzah, apakah engkau hendak bunuh pemuda dari suku Ghifar? Padahal jalur perdagangan kita melewati suku Ghifar. Bisa enggak aman jalur dagang kita kalau sampai anak muda ini mati? Baru ditolong. Begitu udah bangun dari pingsannya, luka-luka tubuhnya. Kata Nabi SAW, ini yang aku khawatirkan. Kata Abu Dzar, ini baru muqaddimah. Kalau mau saya ulangi lagi. Jadi tidak takut. Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Aba Dzarrin, idza tabahta maraqatan. Wahai Abu Dzar, apabila engkau masak masakan yang ada maraknya, ada kuahnya, fa'aksir ma'aha, perbanyak airnya. Wa ta'ahad jiranak, ta'ahad ay tafaqqad, perhatikan tetanggamu. Jadi kalau kamu masak masakan, perhatikan tetangga. Ini perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak masak, nggak apa-apa. Kalau kamu beli nasi rendang, perhatikan tetangga, jangan beli satu bungkus. Kontrakan jejer ada 20 pintu. Beli 20 bungkus. Bagi-bagi. Ya mungkin ya enggak sehari 3 kali bangkrut. Itu mungkin sebulan sekali. Bagi-bagi. Diamalkan ini. Nasi rendang misalnya, nah, kalau kontrakannya 20 pintu, kasih tiap pintu sebungkus-sebungkus. Nah, dalam rangka apa ini? Dalam rangka berbuat baik kepada tetangga. Kalau begitu kita cara hidupnya, insya Allah aman. Tinggal dimanapun kita senang, bahagia. Kalau kita jutek, kalau kita pelit, bakhil, itu teman tinggal di Depok, nah ngaji, istrinya pakai cadar, dibenci sama lingkungannya. Kemudian pindah ke Tasik, santren Ustadz Abu Qatadah, hafizahullah. Di sana juga bertengkar dengan tetangganya. Pindah ke komplek Roja, itu sama aja di situ orangnya pada cuek-cuek. Balik lagi ke Depok. Yang masalah bukan tetanggamu, yang masalah kamu. Kalau kita baik, dimanapun kita diterima. Tapi kalau kita hanya angkuh, sombong, belagu, dimanapun kita dijauhi orang. Jadilah orang yang merendah, rendah hati, mengalah. Itu sopan sama orang. Assalamualaikum, senyum. Kasih nasi rendang. Itu. Insya Allah orang-orang akan baik sama kita. Nasi rendang juga, tapi kalau ngasihnya dilempar, makan nih nasi rendang. Itu, gua tahu lo lapar kan? Nggak akan diterima. Nggak akan diterima. Mungkin dilemparin, makan situ. Jadi sikap yang baik, sopan santun, itu diajarkan. Niscaya dimanapun kita tinggal, maka kita dirindukan. Tidak ada dicari, ditanyain. Itu kalau kita jadi orang yang baik kepada siapa? Tetangga. Semoga kita bisa mengamalkannya.
Wa fi riwayatin lahu an Abi Dzarrin qala, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, "Inna khalili sallallahu alaihi wasallam ausini." Sesungguhnya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berwasiat kepadaku, "Idza tabahta maraqan fa'aktsir ma'ahu." Apabila kamu memasak masakan yang berkuah, perbanyak airnya. Thumma anzur ahla baitin min jiranik. Kemudian perhatikan tetangga-tetanggamu. Fa'asibhum minha bima'ruf. Kemudian berikan kepada mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Berikan kepada tetangga. Tumben nih bagi-bagi. Gitu. Ya alhamdulillah ada rezeki. Jangan tumben nih bagi-bagi. Ya mancing aja, gua ngasih rendang, lu besok ngasih yang lebih banyak. Bukan begitu. Jadi kita memberikannya dengan cara yang ma'ruf. Fiqhul hadis, pelajaran yang diambil dari hadis ini, istihbabun nuskhil al-ahibbati wal ashabi bima yanfa'uhum fi dunyahum wa akhiratahum. Disukai kita memberikan nasihat kepada al-ahibbah, teman-teman yang dicintai, para sahabat, dengan perkara-perkara yang manfaat untuk dunia mereka, manfaat buat akhirat mereka. Nabi SAW nasihati sahabat-sahabatnya. Nasihat apa? Ceramah mulu. Gitu. Orang ngasih nasihat, harusnya kita berterima kasih. Jangan ketika dinasihati, ceramah mulu, bosan gua dengerin ceramah mulu. Harusnya kita bersyukur. Dengan nasihat yang manfaat buat dunia dan juga akhirat. Coba kalau kita berbuat baik, nasihat ini diamalkan, diterima, di dunianya kita nikmat. Kedengeran pusing kita, oh datang tetangga, mijitin, nawarin obat. Kalau kita baik. Tapi kalau kita pelit, pintu rumah ditutup terus, nggak pernah berbuat baik sama tetangga, sakit juga, sampai meninggal, nggak ketahuan. Itu akibat tidak berbuat baik kepada orang lain. Baik-baik kepada tetangga, makin sering ngaji, harusnya makin baik akhlaknya. Jangan ngaji ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, tapi akhlaknya buruk. Dibenci sama tetangga, bakhil sama saudara. Maka yang seperti itu sengsara. Di dunia sengsara. Belum lagi nanti di akhirat. Yang kedua, istihbabut tahadi bainal jiran. Disukainya kita saling memberikan hadiah sesama tetangga. Lianna dzalika yurithul mahabbah, karena itu akan menimbulkan saling cinta. Wa yazidul mawaddah, dan akan menambahkan kasih sayang. Tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian. Kalian akan saling cinta mencintai. Dan hadiah enggak mesti harus yang mahal. Hadiah enggak mesti harus yang mahal, sesuai dengan kesanggupan. Walaupun cuma ngerebus singkong misalnya, bagi-bagi tetangga. Kasih keju, namanya singkong keju. Bagi-bagi. Dan yang seperti ini dulu saya masih kecil, itu sering saling berbagi sama tetangga di kampung. Itu. Tetapi di kota ini nggak tahu kenapa nggak jadi. Mungkin kebanyakan tetangga kali. Nah, sekarang ada juga yang masih bagi-bagi, alhamdulillah. Ya minimal 3 rumah. Kalau kita dekat-dekatan, depan, kanan, kiri. Nggak harus dibagi sekompleks semuanya ya.
Boleh kalau memang mampu. Baik-baik sama tetangga. Dan jangan takut dihina. Jangan takut dihina. Kalau kita membeli sesuatu, itu ada yang mulutnya nyinyir, kasih singkong keju misalnya, singkong dikasihin, tapi sambil dimakan itu habis lagi. Itu. Ngatain cuma singkong doang aja. Itu. Misalnya nanya lagi singkong ada enggak? Tetangga ada aja ngomong ini ngomong. Enggak apa-apa. Jangan mengharap pujian. Jangan pula enggak lagi-lagi gua ngasih sama dia. Gitu. Jangan. Kadang-kadang orang yang dikasih nyakitin kita. Ya, saya sih ngajarin, ngomong sih enak begitu. Prakteknya itu. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya. Ada mukhtiqari syai'in min durubil khair. Tidak boleh kita meremehkan sesuatu pun dari cabang-cabang kebaikan. Wasunufil bir. Dan cabang-cabang kebajikan. Fa innaha kulluha ma'ruf. Karena semuanya itu adalah al-ma'ruf. Kebaikan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil biji zarah ada kebaikannya, ada balasannya. Begitu juga keburukan sekecil biji zarah ada balasannya. Jangan khawatir. Tidak ada kebaikan kita yang lupa dicatat, nggak ada. Semuanya tercatat. Tidak ada juga keburukan kita yang dilupakan. Semuanya ada rekamannya. Nanti diperlihatkan di hari kiamat. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sampai pun ranting yang ada di masjid. Zaman dulu ada ranting. Kita ambil, kita buang. Itu ada pahalanya. Ludah yang dikubur di masjid. Itu ada kebaikannya. Lantainya pasir masjid. Ada orang batuk meludah di masjid. Kita ambil debu, ditutup itu. Itu ada kebaikannya. Sebagaimana ada orang yang batuk, meludah. Saya di jendela. Nempel di kaca. Sampai kering. Itu ada dosanya. Ada dosanya, catatan dosanya. Sehingga Nabi pernah mengerik dahak di dinding yang sudah mengering. Dan Nabi mengatakan orang yang meludah ke arah kiblat, nanti ludahnya akan nempel di dahinya di hari kiamat. Jadi ngeludah saja nggak boleh ke arah kiblat. Lagi sholat batuk ngeludah. Langsung batuk, pilek, sholat, bawa tisu. Batuk, ludah di tisu. Itu kantongin, kantong kiri misalnya. Kantong kanan bawa tisu yang bersih. Kalau sudah kena ludah, taruh di kantong kiri. Dulu diajarkan suruh meludah di kain. Meludah di kain kemudian dikucek. Sekarang zaman pakai tisu. Pakai. Sehingga menjaga dan menunjukkan ludah nggak boleh ditelan. Orang-orang lagi pilek, itu ditelan itu, nggak boleh. Karena Nabi mengajarkan suruh dibuang. Ingus juga seperti itu, dibuang. Kadang-kadang ngaji dari depan, bentar-bentar, jangan mengganggu. Dibuang dulu ingusnya. Nah, kadang-kadang yang begitu juga harus diajarkan. Jangan meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Begitu juga jangan meremehkan dosa sekecil apapun. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Nabi bersumpah sampai 3 kali. Menunjukkan benar-benar orang itu enggak beriman. Padahal mungkin syahadat, mungkin salat, mungkin puasa, mungkin rajin ngaji juga. Tapi Nabi katakan demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna imannya. Qil man ya Rasulullah. Nabi ditanya siapa ya Rasulullah yang tidak beriman itu? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Bawa'iqahu yakni ghawail wasyurur. Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Udah motor air acting, knalpotnya dibobok, lewat berisik tetangga. Ganggu itu. Tak boleh. Begitu juga punya mobil, punya garasi, jalan buat parkir, ganggu itu. Jalan itu buat lewat, bukan buat parkir. Depan rumah sendiri, walaupun depan rumahmu, kalau mengganggu orang lewat, tak boleh. Ini yang udah pernah ngaji, harus tahu. Jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Ini masalah parkir juga udah jadi problem. Maka di negara kafir orang nggak berani beli mobil karena biaya parkirnya mahal. Di Mekah, di Medina, parkir sembarangan itu datang mobil derek langsung di derek. Jangankan berhari-hari, 1 jam aja parkir nggak bener langsung diambil derek, bawa, nggak pakai ngomong, nggak pakai apa. Nggak ditanya dulu nih punya siapa nih, nggak ada. Datang polisi langsung derek, mengganggu. Dan itu mengamalkan hadis Nabi SAW. Gitu. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Iman itu ada 60 atau 70 cabang lebih. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah, yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Motor, mobil, parkir sembarangan, singkirkan. Itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya umat Islamnya mengamalkan ajaran Islamnya tertib, damai. Kenapa yang mengamalkan orang kafir? Di negeri-negeri yang maju itu mereka rapi. Padahal itu ajaran kita umat Islam. Dan itu biasakan. Orang tua yang baik itu dulu. Anaknya pulang sekolah, ganti baju, taruh di kursi, itu diambil, dibuang. Itu. Diambil sama bapaknya, dilemparin buang. Agar apa? Agar terbiasa. Baju kotor ada tempatnya, baju bersih ada tempatnya. Itu harus dididik. Karena Islam itu mengajarkan kerapihan, kedisiplinan. Wa fi riwayat li muslimin, dalam satu riwayat bagi Imam Muslim, la yadkhulul jannah ma la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.
ancaman mengerikan, nggak masuk surga, dan di akhirat nggak ada tempat lain. Kalau nggak di surga berarti di neraka. Oh berarti kafir dong kalau nggak masuk surga. Gitu. Para ulama menakwilkannya, maksudnya nggak masuk surga pada kali yang pertama. Kalau dia orang mukmin, akhirnya masuk surga juga. Kalau ditafsirkan seperti itu, akhirnya ancamannya dari rendah jadi turun. Maka Nabi mengatakan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Sudah kita katakan tidak masuk surga. Sahabat nggak yang protes, ya Rasulullah nggak masuk surga selamanya tuh. Enggak. Sudah sampaikan saja. Karena ini tujuannya sebagai ancaman. Ayat-ayat hadis-hadis yang seperti ini tujuannya untuk mengancam, untuk menakut-nakuti agar orang itu jera. La yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Kaful adza anil jiran min kamalil iman. Mencegah gangguan dari tetangga merupakan kesempurnaan iman. Artinya kalau kita belum menjaga diri dari menyakiti tetangga, imannya belum sempurna. Dan seorang mukmin ya sangat perhatian, berusaha bagaimana agar imannya sempurna, agar bisa masuk surga tanpa hisab. Yang kedua, taqidu haqqul jari liqasamihi sallallahu alaihi wasallam ala dzalik. Penekanan tentang besarnya hak tetangga sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah untuk menyampaikan itu. Bahkan bukan cuma bersumpah, 3 kali bersumpah. Wallahi, wallahi, wallahi. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Ya Allah, semoga kita bisa mengamalkan baik-baik sama tetangga. Baik-baik sama tetangga. Dan kemarin sudah dijelaskan apakah tetangga itu muslim, apakah tetangga itu kafir. Walaupun kafir, dia tetangga kita juga. Akan tetapi ada kaidah-kaidah. Kalau yang kafir diantaranya Nabi mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kamu memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau orang Islam tetangga kita iya. Kita apabila berjumpa yang terbaik adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu juga bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai para wanita muslimah, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah seorang tetangga meremehkan tetangganya walau firsi nasyatin, walaupun kaki kambing. Muttafaqun alaih. Artinya jangan meremehkan berbuat baik, walaupun yang diantarkan ke tetangga cuman kaki kambing. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamna jarun jarahu ay yakhriza khasabatan fi jidarih. Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk memasang kayu di dindingnya. Kita punya rumah, tetangga
mau bikin jemuran, dia mau pasang kayu ke tembok kita, jangan dilarang. Gitu. Jangan dilarang. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Mali arakum anha mu'ridin?" Kenapa aku melihat kalian mengingkari? Kayaknya enggak setuju nih kalian. Coba antum punya dinding, wah, sudah dibata, di plester, di aci, di aquaproof, kemudian dicat. Tiba-tiba tetangga mau masang kayu, baru juga masang. Hei, ngapain tuh? Nabi suruh jangan dilarang, biarin. Tentunya dengan ketentuan tidak merusak tembok. Kalau jebol temboknya ya dia harus tanggung jawab. Sampai sebegitunya berbuat baik sama tetangga. Ini kadang kita cuma mau parkir di depan rumahnya, maksudnya berhenti lewat situ, dipasangin pot itu depan rumah. Bakhil apa pelit? Itu dipasangin pot biar orang nggak boleh lewat situ. La ilaha illallah. Baik-baik sama tetangga. Baik-baik. Beli tanah misalnya. Mau bangun rumah. Jangan dihabisin bangunannya mentok. Sehingga kita kadang lewat itu di gang sempit banget. Nyesel orang seperti itu nanti. Coba kasih misalnya 0,5 meter atau mungkin 1 meter buat jalan. Itu jadi sedekah jariyah seumur hidup sampai kiamat. Cara sedekah yang cerdas. Kalau kita jadi miliarder, boleh nih jalan-jalan sempit, yang orang pada kesusahan, bebas-bebasin tanah buat jalan. Jangankan membebaskan tanah buat jalan. Hanya karena ranting yang mengganggu di jalan kemudian disingkirkan, orang itu bebas terbang di surga. Ranting yang disingkirkan. Jalan nikung. Tanahnya segi 4. Itu. Dipagar besi. Sehingga mobil mau belok. Ya Allah. Orang dikasih tikungan sedikit biar orang bisa lewat. Kasih biar mobil ini dipasang besi. Sengsara tuh orang. Betul-betul sengsara. Ketika ada orang yang mau masuk. Bilang, Om, ini dimundurin sedikit pagernya. Tanah-tanah saya ada urusan apa? Bisa nggak bawa mobilnya? Sini saya yang bawa. Sampai begitu. 2 minggu kemudian sakit COVID, mati dua-duanya. Suami istri. Ya Allah. Sama tetangga begitu. Jangan, ingat mati, nggak dibawa tanahmu, nggak dibawa. Adzan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. La yamna' jarun jarahu ay yaghrisa khashabatan fi jidari. Janganlah seorang tetangga menghalangi tetangganya untuk memasang kayu pada dindingnya. Thumma yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu berkata, "Mali arakum anha mu'ridin?" Kenapa aku melihat kalian mengingkari, berpaling? Wallahi la armiyanna biha baina aktafikum. Demi Allah, aku akan pukulkan kayu ini di antara kedua pundakmu. Abu Hurairah marah orang yang mengingkari sunnah. Mau dipukul pakai kayu. Hadis ini menunjukkan ta'awunul jiran wa tasamuhu bainahum min huquqil jiwar wa madhari min madahiri matanatil mujtami'il islami. Tolong menolong sama tetangga, toleransi di antara mereka, termasuk hak-hak bertetangga. Dan salah satu pemandangan dari pemandangan masyarakat Islami. Masyarakat Islami itu begitu. Cirinya gotong royong, tolong menolong, bantu membantu, bahu membahu. Itu ciri-ciri masyarakat Islam. Jangan dirusak. Hidup acuh tak acuh. Saling cuek. Jangan. Idza kana al-jidaru li wahidin wa lahu jarun. Apabila dinding milik seseorang dan dia punya tetangga, fa arada ayyad'a jad'uhu alaih. Kemudian dia ingin meletakkan pelepah kormanya, mungkin galahnya. Jaza, hal itu boleh, sawaun adinal malik amla. Sama saja diizinkan oleh si pemilik atau tidak. Bisyarti alla yalhaqu dzalika dhararan bil jidar, dengan syarat tidak merusak dinding. Li'anna al-Islam qarrara fi qawaidil kulliyah. Kalau dalam Islam telah menetapkan kaidah yang menyeluruh, la dharara wa la dirar. Janganlah kamu memudaratkan diri sendiri dan jangan memudaratkan orang lain. Pelajaran yang ketiga, jawazul inkari ala man taraka amran syar'iyyan bima yunasibul maqam. Bolehnya kita mengingkari orang yang meninggalkan urusan syar'i yang sesuai dengan kedudukan. Maksudnya Abu Hurairah di sini mengingkari orang yang meninggalkan urusan syar'i sampai mengatakan aku pukul dengan kayu. Pelajaran yang lain, la yajuzu tarkul hukmi syar'i li jahli nasi bihi. Tidak boleh meninggalkan hukum syar'i karena kebodohan manusia terhadap hukum syar'i tersebut. Lingkungannya, masyarakatnya belum kenal apa yang namanya cadar. Tetapi cadar boleh. Walaupun pendapat yang lebih tepat tidak wajib, boleh. Maka enggak apa-apa kita pakai cadar walaupun lingkungannya belum paham. Walaupun ada kaidah tarkus sunnah lil maslahah, tinggalkan sunnah demi kemaslahatan. Tapi meninggalkan hukum syar'i hanya karena orang enggak tahu, enggak boleh. Kalau enggak tahu ditinggalkan, enggak tahu makin enggak tahu orang. Sampai-sampai dulu tahun 80-an orang tuh enggak tahu kalau perempuan itu wajib berjilbab, enggak tahu. Taunya wajib berjilbab itu kalau mau sholat doang. Sehingga kalau mau sholat baru pakai mukena. Selesai sholat dibuka lagi mukena. Karena enggak tahu kalau jilbab itu wajib. Maka hukum syariat, apa yang kita telah tahu, berusaha kita amalkan. Walaupun banyak orang yang belum tahu. Sunnah Nabi misalnya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Sunnah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Umumnya orang Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, boleh. Tapi sunnah Nabi jangan ditinggalkan. Sesekali kita amalkan. Hukum menggerak-gerakkan jari misalnya. Enggak ada yang gerak-gerak jari. Akhirnya dia lemes ya geraknya. Yang tadinya semangat gerak-gerak jari, begitu ngelihat kanan kirinya enggak ada yang gerak jari, langsung lemes. Sunnah Nabi, tahiyatulillah, salawat thayyibah, baca gerak-gerak. Semua sunnah-sunnah, hukum-hukum syar'i hendaknya kita amalkan. La yajuzu tarkul hukmi syar'i li jahlin nasi bihi au i'radihin anhu, atau bahkan karena manusia berpaling darinya. Bal yajibu tsabat hatta yata'allama an-nas wa yaqbalu ala dzalik. Bahkan tetap wajib kita tegar, kokoh sampai manusia mempelajarinya dan menerimanya. Jadi sunnah Nabi, ajaran Nabi jangan ditinggalkan hanya karena orang belum tahu nih. Walaupun belum ada tahu, kita yang tahu mengamalkannya. Orang pada mengingkari ini, biarin orang mengingkarinya. Jangan ditinggalkan hanya karena masyarakatnya belum tahu, hanya karena masyarakatnya mengingkari. Disitulah yang namanya dakwah. Itulah yang namanya dakwah. Adapun komentar orang, omongan orang, pasti ada. Adapun komentar orang pasti ada. Maka jangan karena takut dikomentari, kemudian dakwah tidak dijalani. Nah, dan menghadapi komentar-komentar itu bagaimana? Allah Azza wa Jalla mengajarkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam untuk sabar. Surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Ayat ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa surat Al-Muzammil surat Makkiyah karena disuruh sabar menghadapi omongan mereka. Ketika Nabi SAW di Mekah, beliau SAW dituduh sebagai dukun, penyihir, orang yang tersihir, pendusta, orang yang keluar dari ajaran nenek moyangnya, dituduh pemutus silaturahmi, orang gila, dan tuduhan-tuduhan buruk lainnya disematkan kepada Rasulullah SAW. Maka ayat ini Allah turunkan untuk mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sabar terhadap berbagai tuduhan dan cercaan orang kafir. Sabar. Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan dalam ayat ini bahwa tidak perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas perbuatan-perbuatan buruk orang-orang kafir tersebut. Jadi orang yang mendolimi kita enggak usah dibalas. Seakan-akan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap acuh tak acuh dengan sikap mereka dan terus melanjutkan dakwahnya. Jadi ketika kita berdakwah, di komen begini, begitu, diajarkan agar bersikap acuh tak acuh dan dakwah lanjut terus. Dan hal ini juga perlu untuk diperhatikan oleh para dai, bahwa tidak semua orang yang menjelek-jelekan kita atau menjatuhkan kita harus kita tanggapi. Jadi kalau orang menjelek-jelekan kita nggak usah kita tanggapi, nggak usah dijelek-jelekan, kita memang
Seharusnya kita bersikap tak acuh terhadap mereka. Karena orang-orang yang suka menjatuhkan orang lain itu akan terus ada selama iblis masih hidup. Jadi orang yang suka kerjaannya menjelek-jelekan itu akan terus ada selama apa? Iblisnya masih hidup. Padahal kapan matinya iblis? Kiamat baru mati. Dan Allah Ta'ala telah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari orang-orang yang berdosa. Tetapi cukuplah Allah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Surat Al-Furqan ayat 31. Kalau para nabi yang sangat mulia Allah siapkan bagi mereka musuh, maka demikian pula Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan musuh bagi para pengikut nabi. Nabi orang mulia, paling berilmu, paling sopan, paling pokoknya segala-galanya, paling bagusnya. Saja banyak musuh, apalagi pengikut nabi. Maka jangan kita bermimpi bahwa kita berdakwah, memperjuangkan Islam tanpa ada musuh. Jangan mimpi. Sungguh hal tersebut adalah hal yang mustahil. Saya pengen dakwah tapi yang nggak ada musuhnya. Itu. Akhirnya jadilah dai pramuka. Di sini senang. Jadi dakwahnya ngikutin apa kata jamaah. Biar enggak dimusuhi. Sungguh hal tersebut adalah hal yang mustahil. Akan tetapi di antara cara menyikapi musuh-musuh tersebut adalah tidak mempedulikan perbuatan mereka terhadap kita. Inilah yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.